Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan buat hari ini. Bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami saat ini Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus menolong setiap kami, memampukan kami untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan berbicara tentang bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Kita bisa sama-sama melihat di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa Rasul Paulus ketika menulis pesan ini, nasihat ini, kebenaran firman Tuhan ini kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, dia sementara dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dia sementara berada di dalam penjara di kota Roma dan siap untuk dihukum mati pada saat itu. Tetapi ada semangat yang luar biasa, ada satu pesan yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan pada saat itu untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kalau kita melihat kata sukacita ini, Bapak Ibu Saudara, memakai kata kairo yang berarti bersukaria, bergirang hati, atau hati yang gembira. Sukacita adalah sebuah keyakinan yang teguh dalam hati kita bahwa Tuhan memegang kendali atas kehidupan kita. Sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Dan sukacita adalah sebuah keputusan untuk tetap memuji Tuhan dalam segala situasi. Ketika situasi kondisi yang tidak baik-baik saja, kita tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan. Sedangkan kata senantiasa, Bapak Ibu Saudara, itu memakai kata pantoteh, yang artinya selalu, tidak putus-putusnya, sepanjang waktu, bahkan selamanya. Artinya bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita punya Yesus, kita punya keselamatan, jaminan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita harus tetap senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, walaupun segala keadaan situasi di sekitar kita tidak mendukung kita untuk bersukacita. Menjadi pertanyaan buat kita hari ini adalah, mengapa kita harus tetap bersukacita senantiasa di dalam Tuhan? Ada 2 poin pada hari ini yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, karena di dalam sukacita ada kekuatan, Bapak Ibu Saudara. Kekuatan dari mana? Dari siapa, Saudara kekasih Tuhan? Dari Tuhan kita. Tuhan yang mana? Yesus Kristus, Saudara kekasih. Di dalam Nehemia pasal 8 ayat 10, firman Tuhan berkata, lalu berkatalah ia kepada mereka. Ia di sini adalah Nehemia, Ezra, dan juga beberapa orang Yehuda pada saat itu. Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Ini kisah di mana bangsa Israel kembali dari pembuangan, mereka kembali membangun hubungan dalam kebaktian ibadah mereka dengan Tuhan. Ada orang-orang yang bersusah hati, mereka bersedih hati, karena mereka mengingat kembali perbuatan-perbuatan jahat mereka merasa bersalah, lalu mereka bersedih hati menangis karena itu, Saudara. Tetapi Nabi Nehemia pada saat itu mengatakan, harus bersukacita, harus bergirang hati, Saudara kekasih Tuhan. Kalau di dalam kita fokus di bagian B, ayat 10 bagian B dari Nehemia 8 tadi, firman Tuhan katakan, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu.
Di dalam versi bahasa Inggrisnya berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. Artinya sukacita yang dari Tuhan, itulah kekuatanmu. Ada kekuatan ketika kita bersukacita di dalam Tuhan. Kalau di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19, firman Tuhan berkata di sana, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Saudara kekasih Tuhan, pada saat itu kita bisa melihat fakta atau situasi yang terjadi. Habakuk punya alasan untuk bersedih, meratap, putus asa saudara, tapi ia tetap mampu bersukacita. Nah, hari ini ada begitu banyak tekanan, tantangan, masalah, baik masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, pendidikan, bahkan mungkin di dalam pelayanan kita. Semua itu harus kita hadapi, saudara kekasih Tuhan. Dan sebagai orang percaya, apabila manusia rohani kita lemah dan tidak punya kekuatan, maka kita akan hancur, kita akan putus asa, kita akan kecewa, bahkan mungkin kita akan meninggalkan Tuhan, saudara kekasih. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, Bapak Ibu Saudara, seterampil apapun kita, kalau manusia batinia kita keropos, manusia batinia kita tidak kuat, maka kita tidak akan kuat menghadapi dunia dengan segala yang ada di dalamnya. Banyak orang depresi, saudara, bahkan bunuh diri. Kenapa? Karena mereka tidak punya kekuatan yang dari dalam. Ibaratnya itu seperti botol atau kaleng yang sudah kosong, tidak ada isinya. Itu gampang sekali. Kalau kita remas, saudara kekasih Tuhan, itu gampang sekali untuk penyok atau rusak. Demikian juga kalau kita tidak punya kekuatan di dalam diri kita, maka kita akan mudah untuk hancur. Karena itu firman Tuhan berkata, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan, karena ada kekuatan Tuhan di sana. Yang kedua, saudara kekasih Tuhan, mengapa kita harus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan? Karena bersukacita senantiasa adalah kehendak Tuhan bagi setiap kita orang percaya. Bukan hanya pada waktu senang, tetapi dalam waktu sulit, susah sekalipun, Tuhan mau kita tetap bersukacita. Itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah perintah Tuhan. Seperti Rasul Paulus dan Silas, ketika mereka berada dalam penjara dengan kaki terpasung, itu bukan menjadi alasan untuk mereka tidak bersukacita, saudara. Bahkan di tengah malam keduanya, Bapak Ibu Saudara, mereka menyanyikan pujian bagi Tuhan. Jadi berkat dan masalah itu seperti dua sisi mata uang, Bapak Ibu Saudara, yang tidak mungkin terpisahkan satu dengan yang lain. Itu sebabnya sukacita kita hari ini tidak bisa didasarkan pada situasi, kondisi yang kita alami. Sukacita kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, harus berdasar kepada iman terhadap janji Tuhan. Sehingga oleh pertolongan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita bisa bersukacita senantiasa. Kenapa? Karena orang percaya harus tetap bersukacita senantiasa karena kasih karunia, karena janji Tuhan, yaitu keselamatan yang telah menjadi milik kita hari ini. Sehingga walaupun ada begitu banyak masalah hari ini, kita punya sesuatu yang membuat kita harus bersukacita, dan alasan itu adalah karena keselamatan itu sudah kita terima, dan itu sukacita yang harus terus-menerus, tidak berhenti, selama-lamanya harus ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ayat terakhir di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Itu artinya bahwa dalam segala keadaan apapun hari ini yang kita alami, kita mau tetap bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita semua, memberikan kekuatan yang baru bagi kita untuk senantiasa bersukacita di dalam segala hal. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tetapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara kekasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara, Bapak Ibu kekasih masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.